Swastiastu. Halo Sobat Seman Sabar. Kembali lagi di podcast Man Sabar. Kali ini bersama saya, Nanda Widya, dan partner saya, Ella Widyasari. Nah, kali ini podcast Man Sabar kedatangan tamu spesial. Siapa tuh kira-kira, Ella? Nah, tamu spesial kita kali ini ialah Danton dari Peleton Putra dan Peleton Putri yang berhasil mendapatkan juara untuk Seman Sabar dalam Lomba Gerak Jalan se-Kecamatan Banjar pada tanggal 14 Agustus lalu. Gimana sih keseruannya? Let's check it out! Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Man Sabar. Jadi di sini kita sudah kedatangan dua tamu spesial dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Banjar yang menjadi Danton di Peleton Putra dan Peleton Putri yang waktu ini ikut lomba gerak jalan. Dan di sini kita sudah bersama dua narasumbernya ya. Jadi boleh diperkenalkan dirinya masing-masing dulu. Oke, perkenalkan nama saya Kadek Wiriada. Dan saya Putri Santi. Jadi kali ini saya, Ella, dan Santi dan juga Wirya mau membahas mengenai lomba gerak jalan yang waktu ini lombanya tanggal berapa ya? Tanggal 14 Agustus. Jadi gimana sih kok kalian bisa ikut lomba ini? Kenapa bisa kalian gitu yang dipilih? Boleh? Oke. Jadi awalnya itu waktu awal perekrutan saya di kelas itu awalnya sedang belajar seperti biasa terdahulu. Lalu datang panitianya untuk merekrut anggota gerak jalan untuk Peleton Putra. Nah, setelah dipilih di kelas, nanti sorenya itu diadakannya seleksi dan kebetulan saya juga lolos seleksi. Kalau Santi? Dan saya kan pertama itu sedang belajar di kelas seperti biasa juga. Terus datang dua kakak OSIS yang mencatat nama yang dulu SMP ikut gerak jalan. Terus saya angkat tangan, dicatat namanya. Habis itu yang kata kakaknya, yang dicatat namanya nanti sore jam 4 datang. Jadi sorenya saya datang, habis itu kebetulan juga saya dipilih menjadi calon gerak jalan. Jadi panitianya itu dari OSIS sama guru-gurunya gitu. Ya, Terus kalian ditanya siapa yang udah pernah ikut lomba gitu? ya, Berarti SMP Santi ini udah pernah. siap sudah. Kalau Wirya? Siap sudah juga. Lalu kok bisa sih kalian dipilih menjadi Danton? Oke, pertamanya itu karena kan sebelumnya saya sudah tidak mau karena kurang percaya diri. Habis itu kan ada kayak tes suara gitu. Semuanya ini disuruh untuk tes suara. Terus pas bagian saya itu teman-teman dan bapak gininya yang ngajar Pak Suwardika juga nyuruh buat saya saja yang menjadi Danton gitu. Kalau untuk Wirya sendiri? Nah, dan kebetulan saya sendiri awal itu saya menjadi pasukan biasa dulu seperti biasa. Nah, kebetulan di Peleton Putra juga sudah ada Danton. Cuman setelah H-3 mulai lomba, entah kenapa tiba-tiba Dantonnya saat mengikuti kegiatan tiba-tiba kakinya keseleo dan cedera. Dan akhirnya saya ditunjuk oleh teman-teman saya untuk menjadi Danton sementara waktu untuk menggantikan Danton Putra yang lama. Tapi sementaranya itu jadi terus ya? Ya. Padahal hamin beberapa gini ya lombanya, tapi keren. Kalian kan dipilihnya itu ada dipilih sama guru. Kalau Widya kan dipilih karena keadaannya gitu. Kalau aku mau nanya dong, perasaan kalian tuh pertama dipilih jadi Danton tuh kayak gimana? Kalian seneng, excited atau malah takut gitu? Jujur sih pertamanya takut karena kurang percaya diri, takut mengecewakan sekolah juga karena sebelumnya belum pernah jadi Danton, cuman jadi pasukan biasa aja. Terus pas SMA tiba-tiba kepilih menjadi Danton dan rasanya itu kayak campur aduk, senang tapi takut juga gitu. Nah, kebetulan untuk saya sendiri awalnya saya merasa agak takut karena saya belum mempunyai pengalaman sama sekali untuk menjadi Danton. Tapi teman saya mensupport saya supaya bisa menjadi Danton yang lebih baik. Dan akhirnya saya berhasil menjadi Danton. Terus bagaimana sih pengalaman kalian berdua saat pertama kali menjadi Danton di masa SMA? Pengalaman pertama saya menjadi Danton itu awalnya pada saat latihan saya masih belum bisa untuk mengontrol suara saya dan
suara saya jadi cepat habis. Cuman setelah beberapa kali latihan, akhirnya saya bisa untuk mengontrol suara saya supaya jadi lebih hemat dan juga lebih lantang. Dan untuk saya pertama kalinya itu kayak emang benar-benar takut gitu, karena kan sebelumnya nggak pernah menjadi danton. Suaranya juga agak kayak menurut saya kurang bagus gitu. Dan pas latihan itu juga ada kesalahan, takut membuat teman-teman juga kecewa sama saya, takut kurang percaya sama saya juga. Jadi sama-sama takut ya awalnya, tapi Iya. udah berhasil. Iya. Buat jadi danton itu kan jadi pemimpin ya buat Iya. berapa jumlahnya satu peleton? Satu peleton itu kurang lebih Ada. 17 anggota. 17 anggota, itu pun dari ini beda-beda angkatan gitu kan, Iya. dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Kan kalian memimpin tuh dari mereka semua itu, susah nggak sih buat mimpin mereka biar kompak, biar lancar gitu latihannya? Jujur ada sih beberapa, tapi karena ada kakak-kakak yang udah pernah dulu ikut lomba, jadinya saya tidak sendirian juga, karena ada seniornya gitu. Jadi emang ada beberapa yang sulit dibilangin, karena karena sulit dibilangin jadi latihannya agak keras. Jadi sekarang waktu ini dia udah bisa dibilangin. Kebetulan juga awalnya di pasukan saya itu beramburadul. Saya kayak susah diarahkan, susah dibilangin. Tapi setelah saya briefing lebih baik lagi, akhirnya mereka mau jadi lebih kompak dan lebih semangat untuk pelatihannya. Dan mereka juga menjadi lebih baik. Lombanya itu tanggal 14. 14. Terus kalau latihannya itu dari tanggal berapa? Terus proses latihannya itu mulai dari apa gitu, kalian diajarin sama pembinanya sampai lomba itu apa aja yang diajarin? Yang pertama itu kita cuman belajar 10 hari dari tanggal berapa ya? Tanggalnya kalau salah dari tanggal 1 Agustus. Itu ya. Yang pertama kali diajarin itu langkah tegak maju dan jalan di tempat. Terus setelah beberapa lama hari kita diajak keluar untuk latihan jalan biasa, hormat, dan langkah tegak maju. Setelah kita sudah cukup benar, kita diajarin variasi gitu. Dan untuk peloton putra juga sama seperti yang diberitahu oleh peloton putri. Kami awalnya itu dilatih terlebih dahulu dari PBB dasar seperti jalan biasa, langkah tegap, jalan tempat, hormat, dan lain sebagainya. Setelah semuanya sudah oke, pelatih langsung menyuruh kita untuk tes jalan keluar, mulai dari langkah tegap, hormat, dan lain-lainnya, supaya kita bisa menyesuaikan saat di jalan nanti. Dan setelah kita oke di PBB, kita lanjut untuk latihan variasi. Kan itu diajarinnya dari awal tuh kan dasar-dasar PBB gitu ya, Ya. sampai variasi. Kalian ada kesulitan nggak dari awal sampai akhir? Jujur sih awalnya ada kesulitan pada saat mencari referensi untuk variasinya. Tapi setelah berembung bersama teman-teman kita semua, akhirnya kita bisa menemukan variasi yang cocok dan sesuai dengan keadaan di tempat start lombanya. Dan pelatihan putri juga ada kesalahan, karena yang pertama kita susah nyari variasi, dan ada kakak senior yang ingat dulu juga pernah ikut lomba. Ada variasi kita pakai itu, tapi tidak semua, ada juga yang dihilangkan dan dirubah sedikit. Dibantu nggak sama bapak-bapaknya juga pas kalian buat variasinya itu? Untuk kemarin sih kita sempat dikasih sedikit referensi oleh pelatihnya, dan kami para pasukannya menambahkan sedikit lagi gerakan untuk mematangkan referensi yang telah diberikan oleh pelatih kami. Dan untuk saya itu karena tidak ada, karena kan tahun lalu udah ikut lomba juga,
kita tinggal menyimak video yang dulu dikirim di grup, terus kita belajar, dan ada juga yang beberapa dirubah dan diganti-ganti sedikit. Untuk latihan ke jalan-jalannya kan kalian tadi bilang ada latihan keluar gitu, keluar sekolah jalannya. Itu dari mana sampai mana? Terus perasaan kalian pertama kali diajak keluar gitu, biasanya kan di sekolah dulu PBB, latihan langkah tegak, terus tiba-tiba diajak ke jalan itu setelah berapa hari latihan, terus gimana sih rasanya? Oke, jadi setelah beberapa kali latihan di lingkungan sekolah, kan kita diajak keluar. Nah, perasaan saya pada saat pertama kali diajak keluar itu awalnya agak sedikit takut. Soalnya kan kendaraan banyak yang berlalu lalang, takut nanti ada yang keserempet atau bagaimana. Tapi setelah cukup lama, kita bisa sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan dengan medan atau lingkungan yang ada di jalan raya. Oke, yang pertama itu kita kan diajak latihan di sekolah dulu ya. Habis itu setelah beberapa hari kita diajak keluar, dan pertama kali saya menjadi danton itu ada kesalahan karena kurang paham dengan medan di sini, di Banyuatis. Terus karena beberapa hari saya setelah melakukan latihan keluar, jadi saya bisa untuk sesuaiin langkahnya dengan medan yang ada di sini. Untuk fisiknya itu, fisik kalian, fisik anggota-anggotanya gitu waktu latihan keluar gitu kan berapa kilo gitu diajak keluar sama gurunya ya, lewat jalan. Rutenya itu dari Banyuwangi sampai mana? Dari sekolah dulu, terus kita ke Indomaret yang di depan tuh di mana? Di depan pertigaan Banyuwangi. Itu ke kanan, nanti habis itu di Jegek Bagus itu ke kanan, terus naik nyampe di Kayu Putih, kita muter 2 kali baru balik ke sekolah lagi. Itu jaraknya sekitar 8 km kurang lebih. Lumayan ya 2 kali muter. Iya. Kalau kalian itu kan diajak 2 kali muter gitu 8 kilo lebih, apalagi panas ya siang-siang. Ada nggak mungkin kalian atau anggotanya gitu fisiknya nggak kuat atau gimana gitu di jalan? Nah, kebetulan untuk kita di Peloton Putra fisiknya sudah bagus dan tidak ada yang kelelahan. Cuman pada saat jalan kita kan sambil jalan-jalan kan bernyanyi. Nah, pada saat itu dah beberapa dari pasukan kami di Peloton Putra ada yang sudah kelelahan karena kebetulan juga medan di Banyuwangi itu banyak nanjak. Jadi pasukan kami ada yang kelelahan karena bernyanyi. Tapi untuk jalannya, untuk latihannya tetap kuat kok. Dan untuk Peloton Putrinya ada beberapa yang tidak kuat karena ada yang kurang enak badan gitu. Jadinya dia agak ada yang mual dan ada juga yang mau pingsan gitu saat latihan. Tapi pas sudah lombanya semuanya kuat. Cuman pas udah di finish dan nyampe di lapangan itu ada beberapa yang pingsan juga karena tidak enak badan. Kan latihannya dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Tambah jeda? 12. Tanggal 13-nya kita dikasih dispen. Itu semua kan tadi berapa jumlahnya satu Peloton tuh 17? Ya, 17. 17 orang itu udah fix ikut lomba atau pas mereka nggak kuat di jalan gitu mungkin diseleksi lagi sama bapaknya atau gimana? Dari total 17 pasukan itu sebenarnya ada totalnya itu sebenarnya 19, cuman lagi diseleksi supaya menentukan siapa yang menjadi cadangan dan siapa yang menjadi pasukan utama. Nah, kebetulan yang menjadi pasukan utama itu dipilih sebanyak 17 anggota dan lagi 2 lagi menjadi cadangan. Nah, Peloton Putri juga sama. Pertamanya itu kan ada 21, tapi ada yang tidak kuat jadi ada yang mengundurkan diri jadi 19. Habis itu pas 19 orang itu diseleksi lagi. Terus pas diseleksi itu ada beberapa yang tidak kuat juga fisiknya. Habis itu 2 dijadiin cadangan dan 17 dijadiin buat lomba gerak jalan gitu. Jadi gitu ya proses seleksinya. Terus kalau buat kalian kelas berapa? Saya kelas 10. Kelas 10. Ya. Baru
baru join ke Semangat Sabar. Iya. Terus udah dari awal gitu diajak ikut latihan gerak jalan. Terus belajarnya gimana? Kalau belajar di kelas gitu dikasih dispen mungkin atau gimana? Dikasih dispen sih. Soalnya sebelumnya udah bilang, Pak saya izin buat latihan gerak jalan gitu. Terus dikasih dispen. Ya, sama juga saya dikasih dispen oleh semua guru yang mengajar di kelas saya. Dan kebetulan juga karena saya kebanyakan dispen, jadi banyak ada tugas yang numpuk dan akhirnya saya ngelembur untuk menyelesaikan tugas yang masih saya perlu disusul lagi. Oke, untuk Santi dan Yuria, apa sih kesusahan kalian buat menjadi Danton selama ini? Kebetulan untuk saya sendiri, saya pribadi, ini karena saya pertama kali mengikuti gerak jalan di Kecamatan Banjar, itu saya sangat kesusahan pada saat mengingat rutenya karena saya masih belum paham tentang jalur di desa Banjar, Kecamatan Banjar. Itu saya masih belum tahu kemana saja rintangannya dan kemana harus kita belok. Walaupun ada sedikit kesalahan pada saat memberikan aba-aba, ya di mana itu harusnya pada saat hormat saya menegakkannya dulu, tapi saya malah langsung untuk menyuruhnya langkah biasa. Dan untuk peloton putrinya, saya kesusahan dalam rutenya pertama kali juga. Karena kan belum tahu medan dan rutenya kemana. Tapi untungnya ada kakak-kakak yang senior, jadi saya bisa nanya sama mereka, ini sekarang kayak gimana kak gitu. Dan mereka juga mau ngasih tahu saya. Dan selain itu juga ada beberapa pasukan saya yang susah dibilangin. Terus saya juga nggak enak bilanginnya untuk menegasin dia, karena saya baru pertama kali di sini join Semangat Sabar dan pertama kali juga menjadi Danton. Tapi karena ada kakak seniornya, jadi kakak seniornya yang bilangin kepada pasukan yang lain untuk mengikuti arahan dari Danton gitu. Terus juga kan pas ini Peloton Putri itu kan dapat juara 2, Peloton Putra kalau nggak salah dapat juara 3. Terus bagaimana perasaan kalian saat peloton kalian itu mendapatkan juara? Oke, jadi awalnya itu sebelum pengumuman juara ya, kami setelah mencapai finish dan kembali masuk lapangan Banjar untuk membubarkan pasukan. Di situ saya merasa sedikit frustasi karena pada saat di perjalanan saya banyak melakukan kesalahan baik dari aba-aba maupun untuk memulai aba-aba untuk yel-yelnya. Tapi setelah membubarkan itu, teman-teman saya datang untuk menenangkan saya supaya jadi ya biasa aja, jangan terlalu dipikirkan. Nah, lalu besoknya saat pengumuman juara, saya tidak nyangka ternyata setelah banyak kesalahan yang saya buat pada saat jalan dan beberapa kesalahan yang terjadi, saya tidak menyangka ternyata saya berhasil mendapatkan juara 2 dan mengalahkan beberapa SMA lainnya. Dan untuk saya pertamanya itu sebelum mulai lomba itu saya gugup karena takut nanti tiba-tiba suaranya jelek, nggak keras, nggak kedengaran sama teman-teman yang di belakang juga. Tetapi saya percaya diri, saya itu bisa. Dan saya juga sempat untuk berkoordinasi kepada teman-teman yang lain juga untuk kompak gitu. Untungnya teman-teman yang lain dan kakak-kakak yang lain juga mau kompak. Dan pas perjalanan di rutenya itu ada beberapa kesalahan juga. Tetapi nanti malamnya itu ada pengumuman juara. Terus karena saya ketiduran pulang dari lomba gerak jalan, sampai rumah saya langsung tidur. Besok paginya saya bangun sangat pagi dan membuka grup WhatsApp-nya. Ternyata Peloton Putri berhasil mendapatkan juara 2 setelah mengalahkan SMA dan SMK lainnya. Jadi peran saya itu sangat bangga kepada saya maupun kakak-kakak dan teman-teman yang lain karena mau kompak dalam perjalanan rute gerak jalannya. Jadi awalnya sama-sama nggak yakin ya, tapi akhirnya dapet juga. Aku mau balik lagi nanya tentang waktu hari perlombaannya itu kan tanggal 14. Untuk Peloton Putri itu pastinya kan harus ada make up-nya dulu atau apalah itu
Mungkin Putrinya lebih banyak persiapan ya. Ya. Aku mau nanya persiapannya itu dari jam berapa gitu, terus kalian berangkat ke Banjarnya jam berapa? Boleh diceritain dulu. Oke, jadi kita mulai make upnya itu jam 9. Ada juga yang dari jam 8 karena mandi dan make up sendiri, karena itu di make upinnya oleh ada kakak kelas dan ada juga yang dari Peleton Putri. Jadi tidak dari guru, tetapi make upnya itu ada dari guru juga yang ngasih ke kita buat make up gitu. Setelah itu kita lanjut make up dari jam 9 dan selesai make upnya itu sekitar jam setengah 2. Lalu habis itu kita berfoto sedikit, habis itu kita langsung berangkat bareng bersama Peleton Putra ke Banjar gitu. Nah, kebetulan untuk Peleton Putra kita paginya itu menyempatkan untuk latihan sedikit sebentar saja untuk mematangkan gerakan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, setelah selesai latihan sekitaran jam 9 itu kita semua pulang ke masing-masing untuk membersihkan diri dan mempersiapkan apa yang perlu digunakan pada saat menghias diri tadi nanti. Nah, setelah selesai di rumah masing-masing, kita jam 10-nya itu kembali lagi ke sekolah untuk siap-siap menggunakan seragam, atribut, dan lain sebagainya. Nah, kita di Peleton Putra cuman mempersiapkan diri sebentar saja, sekarang 30 menit, karena kita tidak menggunakan make up sama sekali. Jadi natural gitu. Nah, setelah itu kita semua bersama anggota dan beberapa guru dan kepala sekolah mengadakan foto bersama di depan open stage. Dan setelah adegan berfoto, kita semua makan siang terlebih dahulu sebelum berangkat. Dan setelah makan siang, kita mulai berangkat sekitar jam setengah 2 dan sampai di lapangan Banjar jam kurang lebih jam 3 atau jam setengah 3 itu. Sampai di sana jam 3 itu tuh langsung diajak buat persiapan lombanya atau dapat istirahat dulu di sana. Terus kalian sampai sana tuh gimana sih reaksinya? Kan pastinya di sana lebih ramai dari latihan biasanya ya. Pada saat awal sampai di lapangan Banjar itu sebenarnya masih ada persiapan dari jurinya. Dan setelah sampai sana ternyata untuk urutan SMA-nya itu kebetulan dimulai dari jam setengah 5, karena jam 3 sampai jam 4 itu untuk tingkat SMP. Nah, dari waktu 1 jam lebih sedikit itu kita dipasukan istirahat dulu, kayak minum atau mungkin latihan sedikit-sedikit untuk mengingat gerakan supaya nanti tidak ada problem pada saat tampil nanti. Nah, kebetulan juga di sana di lapangannya itu sangat ramai itu, banyak ada pasukan lain, terutama dari SMP atau SMA yang lainnya. Di sana kami agak sedikit takut, karena bukan takut sih, lebih ke tidak yakin karena melihat atribut atau pakaian yang digunakan oleh SMA lainnya itu keren-keren gitu, kayak membuat apa namanya, kayak bikin aur wibawa dari pasukan itu menyala gitu. Nah, tapi di situ saya yakin bahwa pasukan saya bisa tampil dengan lancar dan hebat. Dan kita tidak memikirkan atribut apa saja yang digunakan, asalkan kita sudah siap tampil, rapi, dan juga kompak gerakannya. Oke, untuk saya pertama kali sampai di lapangan Banjar itu saya deg-degan karena melihat juga danton yang lain itu bagus gitu. Jadi saya kayak gimana ya, kayak deg-degan, kayak takut, nggak percaya diri gitu. Terus setelah beberapa jam kita menunggu di sana, kita latihan sebentar. Terus kita habis latihan, sebelum latihan kita pemanasan. Habis itu kita latihan. Setelah kita mau dipanggil namanya, kita melakukan berdoa sama Peleton Putri semuanya. Habis itu kita lanjut berbaris dan di sana kita lanjut untuk memulai kegiatan lombanya.
Kalau boleh tahu nomor undi berapa aja Putra? Kebetulan untuk peloton putra kita mendapatkan nomor undi nomor dada 5 setelah dari SMA Taruna Bandaranya. Dan untuk peloton putrinya itu mendapatkan nomor undi 5. Untuk mungkin dari sini itu ada dukungan nggak dari teman-teman kalian yang dari SMA atau dari mana gitu? Kebetulan untuk saya sendiri banyak teman-teman saya yang mensupport saya menjadi danton di pasukan saya, terutama di teman-teman kelas saya, semuanya itu mendukung saya dan mereka juga berjanji kalau dapat juara akan memberikan saya hadiah itu. Dan teman-teman saya juga yang dari SMP alumni sebelumnya juga mensupport. Kebetulan mereka juga ikut lomba gerak jalan dan mereka juga bersama-sama mendapatkan juara. Dan untuk saya ada yang menyemangatin saya, itu dari teman ataupun dari keluarga saya, dari adik-adik kelas alumni SMP saya dulu juga ada yang menyemangati saya. Jadi saya kayak lebih semangat untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi karena banyak dukungan juga kalian bisa semangat banget gitu ya dari awal Iya. sampai akhir. Untuk dari startnya itu jam berapa? Kalau nggak salah Jam 5. ya Sampai kurang lebih jam finishnya? 5 nya itu finish dari sana jam 6 lebih sedikit lah kurang lebih. Kalau rutenya gimana? Kan pasti beda juga sama rute latihan di jalan-jalan biasanya gitu kan. Iya. Ya. Kalian untuk di sana tuh ada kesulitannya nggak? Kesulitannya sih gak terlalu banyak. Kesulitannya itu paling enggak pada saat mengingat jalannya tuh, karena kebetulan juga di sana banyak ada jalan-jalan yang bercabang. Nah itu sebetulnya saya agak kebingungan apakah kita pilih di sini atau agak sanaan dikit. Tapi setelah saya ingat-ingat lagi, saya berhasil mengingat di mana harusnya rute yang harus dilalui. Ya, untuk saya juga sama seperti Wiriada, ada kesusahan dalam mengingat rute karena saya pertama kali ikut lomba di Banjar. Tapi sebelum itu kami berdua dan Ibu Yayu sudah mengecek rute di Banjar dan saya juga tidak terlalu lupa dengan rute di sana. Jadi persiapannya sebelum lomba itu udah diajak cek rute. Ya, Iya. seperti aja. Startnya itu di Di Lapangan Banjar. depan Banjar. Coba kasih rating seberapa serunya pengalaman kalian saat mengikuti gerak jalan ini. Untuk diri saya sendiri ya, saya merating dari tingkat kepedean dulu. Untuk tingkat kepedean saya rating dari 7,8 per 10. Dan tingkat kelancaran kayaknya saya rating, saya kurang pede tingkat kelancarannya karena banyak problem juga. Mungkin saya rating 7 per 10. Dan untuk setelah mencapai finish, setelah pembubaran itu awalnya kan saya agak frustasi karena takut gak dapat juara atau gagal kan. Nah saya rating 8 per 10 deh. Dan untuk kebahagiaan saya sendiri setelah pengumuman juara itu sekitar 9,5 per 10. Oke, untuk Santi, tingkat kepercayaan diri Santi itu sebenarnya sebelumnya itu emang kayak seperti yang tadi saya omongin itu, saya kurang percaya diri. Tetapi pas sudah mulai lomba itu, saya melihat SMA atau SMK yang lain, jadi saya mulai percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri itu kan nanti takut gugup gitu. Jadi saya mencoba untuk percaya diri dan saya merating 8 per 10. Dan yang kedua itu pas sudah nyampe finish ya. Pas sudah nyampe finish itu karena ada beberapa juga yang nggak kuat tapi karena dipaksa dan bisa mencapai finish, saya rating 9,5 per 10. Dan saya, kebanggaan saya terhadap teman-teman juga saya rating 10 per 10 karena mereka udah mau kompak dan kerjasama di dalam perjalanan gitu. aku mau nanya deh,
kalian kan udah ikut lomba ini ya, apalagi udah dapet juara gitu, pasti kan seneng banget. Aku mau nanya dong, kalian kalau dikasih kesempatan lagi tahun depan buat ikut, kalian masih mau ikut nggak? Tentunya diri saya sendiri, saya tetap untuk mengikuti untuk berpartisipasi dalam lomba gerak jalan ini. Dan kalau bisa, saya akan mencoba untuk mengusulkan untuk mengikuti gerak jalan tingkat kabupaten ataupun tingkat 45 nantinya. Aduh, 45. Kalau disuruh jadi danton lagi, kalian berdua masih mau? Dari saya sih masih mau gitu. Dan saya juga ingin di tahun depan ikut mengikuti lomba gerak jalan lagi, karena ingin membanggakan nama sekolah juga gitu, dan ingin juga meningkatkan kekompakan dalam gerak jalan Peleton Putrinya agar bisa memaksimalkan gerakan nanti pas di lombanya. Dan untuk saya sendiri, kalau dikasih pilihan pengen jadi danton lagi, sebenarnya saya pengen lagi. Cuman setelah selesai lomba gerak jalan ini, kan kakak tingkat yang kelas 12 kan yang pernah ikut gerak jalan akan lulus. Dan tahun depan mungkin akan mencari pasukan baru lagi. Nah, kebetulan saya dapat mendengar bahwa teman-teman saya ada yang pengen ikut mengikuti gerak jalan, dan dari sekian beberapa teman saya pengen juga menjadi danton di pasukan tersebut. Nah, kemungkinan besar kayaknya nanti setelah selesai pemilihan anggota, kemungkinan besar akan ada proses penyeleksian siapa yang menjadi danton di Peleton Putra. Terakhir deh, aku mau minta kesan dari kalian buat lomba ini, terus apa sih pesan-pesan buat lomba-lomba kedepannya? Untuk diri saya sendiri, kesannya yaitu saya merasa bangga pada awalnya saya bangga pada teman-teman saya karena mereka sudah berjuang semaksimal mungkin dan meluangkan waktunya untuk pelatihan, walaupun mereka sudah lelah karena banyak juga tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka semua, dan atau mungkin problem internal dari keluarga mereka. Dan untuk pesan-pesan kedepannya, semoga kita semua atau calon-calon yang ingin menjadi pasukan gerak jalan kedepannya, semoga kita bisa menjadi juara lagi atau mungkin bisa menjadi juara 1 atau mungkin bisa membanggakan nama kabupaten ataupun sekolah. Oke, untuk saya itu kesannya itu saya sangat bangga terhadap diri saya maupun teman-teman dan kakak-kakak pasukan gerak jalan Peleton Putri. Karena mereka udah ngeluangin waktu mereka buat latihan gerak jalan. Walaupun mereka sedang merasa capek karena banyak tugas ataupun dari latihan. Yang kedua, mereka juga udah mau kompak dan disiplin dalam mengikuti kegiatan latihan gerak jalannya. Terus untuk pesan-pesannya, semoga nanti di tahun depan Peleton Putri dan ataupun Peleton Putra bisa mengembangkan lagi latihan dari gerak jalan mereka agar bisa mencapai yang terbaik dan semaksimal mungkin. Jadi kita rasa udah cukup ya buat obrolan mengenai gerak jalan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Wirya, Santi, dan juga teman-teman yang ikut dalam lomba gerak jalan tanggal 14 Agustus lalu. Semoga kalian tetap sukses selalu. Oke, terima kasih kepada Santi dan Wirya karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Dan selamat juga ya, selamat sekali lagi buat kepada Peleton Putra dan Putri karena berhasil mendapatkan juara saat gerak jalan. Semoga kalian tetap semangat dan tahun depan bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi kita rasa udah cukup obrolannya sampai sini. Sampai jumpa di podcast Mansabar selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton semuanya. Terima kasih. Om Santi. Santi.